Hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibna adam ati rabbaka tusamma akilan. Nabi bersabda, wahai anak cucu Adam. Jadi pian ini cucunya memang masih ada keturunan Nabi, yaitu Nabi Adam sama Nabi Nuh ya. Makanya nanti sampean minta syafaat ke kakek sampean Nabi Adam. Ya Abal Basar isfa' lana, wahai datukku, tolonglah saya syafaati. Cuma Nabi Adam mengatakan nafsi, nafsi, aku, kamu. Aku tidak bisa nolong. Aku malu sama Allah. Aku pernah makan buah khuldi. Sampai datang kepada Nabi Nuh. Ya Abal Basar Sani, wahai bapakku yang kedua. Sebab semuanya habis setelah ditenggelamkan oleh banjir, kecuali Nabi Nuh dan beberapa orang yang tersisa. Ada yang mengatakan sisa 12, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 ya. Datang kita, tolong naulun, katanya Nabi Nuh, aku malu sama Allah. Gimana mau nolong kamu? Istriku aja ndak nurut. Gimana mau nolong kamu? Anakku aja ndak nurut. Aku malu sama Allah. Nanti datang kepada Nabi pun malu ya. Kemudian kepada Nabi Musa juga malu. Nabi Isa juga didatangin, aku juga malu sama Allah karena aku disembah oleh manusia ya. Orang Nasrani kan menyembah Yesus ya. Nah, Nabi malu, Nabi Isa malu. Cuman satu yang mau menolong sampean, yaitu Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi sujud, begitu sampean teriak ya Rasulullah tolong aku syafaati. Nabi sujud ngelihat sampean kesakitan. Katanya Allah, ya Muhammad irfa' ra'saka, angkat kepalamu Muhammad. Ngapain sujud-sujud? Ini bukan waktunya ibadah, sekarang waktunya gajian, menerima balasan amal. Kenapa kau sujud? Karena ngelihat sampean kesakitan, teriak-teriak, kepanasan, upun-upunnya mendidih, keringat ada yang sebetis, setumit, sebetis, sepusar, sedada, tenggelam dengan keringatnya, mendidih kepalanya. Nabi Muhammad lihat sampean, begitu ngelihat langsung sujud. Kata Allah, Muhammad angkat kepalamu, sal tu'ta, minta pasti diberi. Maka Nabi mengatakan, ana laha, aku ini milik umatku ya Allah. Nah, kalau nabi-nabi lain mengatakan kamu, aku, Nabi Muhammad enggak, ana laha ya. Semua nabi mengatakan nafsi, nafsi. Sebab Nabi pernah ditanya sama Allah, hei Muhammad, punya siapakah langit dan bumi? Nabi Muhammad mengatakan,
milik pian ya Allah. Siapa yang punya aras, maka Nabi Muhammad menjawab, anta ya Rabb, engkau yang memiliki. Siapa yang punya alam kursi, anta ya Rabb, engkau. Siapa yang punya surga neraka, engkau ya Allah. Tiba-tiba Nabi ditanya, kamu milik siapa? Nabi tidak bisa jawab. Nabi sujud, nangis. Katanya Allah, anta liman yusolli alaika. Kamu Muhammad milik umatmu yang rajin berselawat kepada. Nangis Nabi. Tiba-tiba Allah tanya juga, aku milik siapa Muhammad? Nabi juga tidak bisa jawab, anta a'lamu minni. Maka Allah katakan, aku miliknya umat yang mau berselawat kepadamu. Makanya ketika sampean selawat, yang balas itu langsung Allah. Siapa orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, sekali aja selawat kepadaku, Allah balas dia 10. Jadi yang balas langsung Allah. Sallallahu biha asran. Kalau dia selawat kepadaku 10, Allah yang balas dia 100. Kalau selawat kepadaku 100, Allah yang balas dia 1000. Kalau dia selawat kepadaku 1000, dia tidak akan mati kecuali dikasih kabar gembira sama Allah, bi anna lahul jannah, baginya surga. Ya ben selawat sallallahu alaihi 1000 kali biar tidak mati kecuali ngelihat surga dulu. Bisa ngelihat surga. Ini tidak akan tahu sampean kecuali orang-orang yang sudah mau mati. Ngelihat surga ini beda-beda. Ada yang setahun sebelum mati udah siap melihat terus, seneng dia, sehingga dia ibadahnya tambah tekun, tambah tumak nina. Ada yang ngelihat 100 hari sebelum mati. Makanya jangan heran kalau ada orang yang mau mati sudah tahu, karena dia sudah nonton. Ada saya biasanya di rumah dulu Bu, ada anak itu bertatu-tatu, penuh tatuannya, leher, tangan, kaki. Datang biasanya ke rumah ulun jam 2 malam, kisahan sampai subuh, mau pengajian pulang. Dulunya dia gini, nenggak minum terusan. Ada orang kai-kai di sambutan ini, orang Banjar, orangnya mungkin awas, diangkat anak beliau, dibimbing, dibaikin, terus bikin taubatnya dia itu gini. Beliau ini orangnya tiap hari mahat nisan, beli papan sendiri, dipotong sendiri sama kai ini. Habis itu dipahat, dibikin namanya dia, tanggal lahirnya, habis itu tanggal matinya Bu. Ini 3 bulan sebelum meninggal, jadi 100 hari. Makanya dibalik, kalau kita selamatan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, 1000. 100 baru 1000. Itu tahapan orang mau meninggal itu gitu. 100 itu tahu dia kalau memang bersih hatinya, cerminnya bersih, ngelihat. Kalau sudah 40 hari itu sudah tanda nyata. Ini omongannya omongan orang mati, ngomong sama bini, ngomong sama, biar sehat walafiat. Mak ngomong sama istrinya, kalau nanti abah meninggal, anak-anak dirawat, si itu dipondokkan, kan kita masih punya uang ini, punya sewaan, yang satu itu untuk masjid. Abah kenapa tumben ngomong gitu? Nggak apa-apa, kalau pas abah meninggal ya apa,
Wah, jangan gitu namanya. Nah, ini nyata sama orang-orang yang sudah ngalamin itu, baru orang itu tersadar setelah meninggalnya. Pantas Abah dulu pernah ngomong gini, Abah ngomong gini. Biasanya itu loh Bu, enggak pernah ngitung utang, enggak pernah cerita sama istri tentang hutang. Tahu-tahu dia cerita, aku punya hutang sama si ini, tolong dicatat. Lah Abah kenapa enggak pernah cerita? Ya ditulis saja, tulis segini. Nah Abah ada uang si orang sini, dia punya utang sama Abah dulu pernah dapat. Nah ini alamatnya ini. Itu terasa hayyun indanas wa mayitun indi. Ini orang kalau betul-betul tajam merasa dia kalau mau meninggal. Saya punya nenek seminggu mau meninggal udah tahu harinya Bu. Itu meninggalnya masih baca Quran. Saya kasih air, bikinkan air. Katanya beliau enggak usah bikinkan, udah waktunya. Nunggu waktu. Tuh banyak orang coba-coba nungguin aku di masjid. Di atas itu banyak nungguin. Memang beliau itu amalannya Quran. Seminggu khatam, seminggu khatam. Umurnya 100 wah. Nah, kalau membaca Quran enggak pakai kacamata. Tunduk gini baca. Awas betul. Terus omongannya terbukti. Ada ulun punya ading sepupu, nakalnya luar biasa. Ampun, diusir dari pondok 3 kali Bu. Di pondok itu 3 kali diusir. Kata beliau itu besok jadi orang besar, mau meninggal itu. Saya mikir, anak nakal kayak gitu besar. Ternyata hafizul Quran, istrinya hafal Quran, mertuanya hafal Quran. Luar biasa. Kalau ngaji Quran itu sehari khatam. Ramadan itu pernah saya ajak ulun ke sini. 20 hari masih saya tanya, udah hafal khatam berapa kali? Masih 19. Hari ke-20 khatam sudah 19 kali. Tanyanya pagi Bu, karena dia baca pagi, sore khatam pagi. Itu sambil duduk gini ngaji, enggak pegang Quran. Sore khatam. Jadi orang itu gitu, tahu. Guru ulun gitu juga, mau meninggal ngomong sama istrinya, kayaknya aku ini mau meninggal, jangan bilang gitu. Enggak, ini aku sering ditamuin malaikat katanya. Pagi ada malaikat datang. Nah bagi kita mungkin ada-ada aja, belum meninggal. Begitu malam jam 12 malam mau maulid gini, bulan meninggalnya bulan maulid. Malam jam 12 suruh motong kambing anaknya. Potongkan kambing 6 katanya. Buat apa Bu ya? Besok banyak tamu, kasihan beliau, kasih makan mereka semua. Subuh udah dibersihkan daging itu. Subuh dipanggil semuanya, anak istri. Selesai minta maaf, sudah suruh keluar semuanya. Meninggal waktu sholat. Baru terjawab. Motong kambing untuk apa? Katanya besok banyak tamu. Ada lagi di sini di Purwo, ibu-ibu, kebetulan belum kawin beliau, tapi udah datang ke rumah, gelangnya itu banyak karena enggak punya suami, enggak punya anak. Andi, panggil aku Andi. Andi, aku ini punya gelang banyak. Disedekahkan kemana? Anak-anak yatim ada ya. Untuk apa sampean kak? Saya panggil kakak saya, karena beliau panggil saya Andi. Tidak apa-apa. Nah besok ke rumah ya. Insya Allah. Besoknya itu Bu pagi gini beliau ke pasar belanja banyak Bu. Yang punya rumah, buat apa kamu masak? Enggak apa-apa, bikin soto, bikin telur puyuh sekali itu masak banyak. Selesai masak meninggal. jadi saya makan ini, yang cerita ini
itu yang masak yang innalillah. Jadi kita ini dimasakkan sama yang meninggal. Jadi yang dimasakkan ini buat apa kamu? Beliau ikut orang aja, Bu, ikut saudara. Tapi beli banyak telur puyuh, bikin apa namanya, sop kayak itu, Bu, namanya, Bu. Ya. Bikin sop banyak. Jadi meninggal tuh yang layan itu makanan yang masak ya si jenazah ini. Ya Allah, gini orang ini ya. Aneh-aneh, Masya Allah. Kapan bisa kayak gitu kita ini? Loh, kan gitu. Meninggal aja sedekah loh. Sedekah kepada yang hidup. Apalagi pikirannya, hartanya kepingin disedekahkan semuanya. Datang ke pondok itu ngomong buat dikasihkan kemana di gelang-gelangku ini. Karena meninggal ada yang punya ahli waris, tidak punya keluarga. Ya, subhanallah. Jadi kalau sampean ahli sholawat, Bu, sholawat itu tahu sampean ditunjukkan Allah surga. Tatanazzalu alaihim Allah tahu. Malaikat yang ngomong, sampean jangan takut ya, 40 hari lagi pian mau meninggal. Nih tuh, tapi sampean dikasih itu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu surga punya pian. Iya Kak, malah minta cepet mati dia, Bu. Karena udah tahu surga. Ya, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Yang tidak pernah disifatkan. Namanya ganteng. Lek ganteng itu masih disifatkan belum ganteng. Cantik, mulutnya kayak gitu. Nabi Muhammad itu di Quran belum ada disifatkan. Pokoknya tampan. Seandainya diceritakan sampai dibayangkan anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Nabi Muhammad lengkap sempurna sampai yang mencipati itu loh. Ya. Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun. Tidak ada batasnya keutamaan Nabi Muhammad. Tidak ada batasnya. Seandainya disifatin terus kurang. Yang nyifatin ini masih kurang untuk mensifati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lengkap. Jadi kita mensifati, kalau bahasa gini loh, Bu, orangnya ya cantik, kulitnya kuning, matanya bulat. Lah ada lagi yang lebih parah, Bu, ya apa orang cantik, ya apa semuanya cantik, guys, nggak bisa bayangkan sampai gini, Bu, bukan cantik gitu aja. Matanya bulat, itu masih disifatin. Pokoknya cantik pokoknya, Masya Allah. Ya, aku udah bisa ngomong, kamu yang jelas cantik. Engkau ganteng. Kalau ganteng gitu aja masih biasa. Ya, masih biasa. Mala ainun ro'at. Istananya ya Pak, bau bagus. Wis nggak bisa disifatin sudah. Jadi selawat apa namanya, sebelum mati dia dapat gembira. Kalau anu lagi 25 hari. Kalau kurang bersih dikit, kalau masih bersih itu setahun sudah tahu dia mati. Kayak Mbah Maksum Lasem yang sering ketemu Nabi Khidir, ya, sering melihat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dibacakan ini, Bu, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi itu senyum. Nah, kalau sampai pas baca Nabi senyum, cuman sampai tidak bisa ngelihat, disenyumin sampean itu, cuman tidak lihat. Makanya kalau burda, kalau orang tidak hafal, suruh baca apa, Bu? Suruh Maulaya sholli wa sallim daiman, itu aja suruh baca, yang lain baca
guru sekumpul amin dan guru jironi midi zalim mazan dan manjar mimung nadim bin Ahmad maulaya sholli wasallim daiman abadana. Yang ini maulaya sholli, selain yang baca maulaya sholli wasallim, beliau terus membaca burdanya. Itu ketika mengubur saudaranya 2 tahun sebelum meninggal dikubur, beliau ngomong di atas kuburan saudaranya, nggak pernah kakak lah, Kak, sekarang aku ngubur sampean, 2 tahun lagi aku nyusul sampean. 2 tahun pas meninggal. Kita tidak berani ngomong gitu ya, nanti tak susul ke Aeh. Kapan? Tidak tahu. Habib Ali Al-Qadri itu pas sama saya ketika mengubur Habib Mustafa. Kebetulan saya sama Habib Ali itu ketinggalan. Ya, pertama berangkat pagi kan, belum, katanya nanti ditunda sholatnya agak sore kalau tidak salah itu. Habib Ali sama saya ngomong, Habib Ali, nanti tak susul. Habib Ali itu ngomong gitu sama saya, kirain disusul ke kuburan, ternyata disusul meninggal. Kalau tidak salah Habib Ali itu meninggalnya seminggu setelah Habib Mustafa. Kalau beliau ngomong gitu sama saya, jalan itu keluar dari gang, nanti tak susul katanya. Ya pikiran ulun susul mana ya kalau tak susul. Ini orang yang awas, hati bersih. Al-qalbu mir'atul mu'min. Hati itu kayak kaca. Kaca itu kalau bersih tembus nu ke sana. Coba ditutup pakai kain, enggak kelihatan tuh kaca. Atau tutup pakai kertas semuanya. Sampai bercermin, kalau bersih cerminnya kelihatan wajah pian. Tapi kalau dilepotin pakai cat apa, enggak kelihatan. Makanya perlu kita ini membersihkan hati dari mana? Dosa. Kalla bal urana ala qulubihim. Jadi sekali-kali tidak, tetapi hati mereka itu bertagal, taker. Bagaimana membersihkannya? 1 zikir, 2 ingat mati. Jadi sama istighfar itu membersihkan hati. Semoga-moga semuanya husnul khotimah ya. Jadi pesannya Nabi Muhammad kepada kita, ibna Adam, cucu Adam, ati rabbaka, patuhilah Tuhanmu, taatlah kamu kepada Tuhanmu. Tusamma akilan, maka kamu itu dikatakan orang yang punya akal. Berarti orang itu ngerti tujuan, ya, tujuan. Yang repot kan orang tidak tahu tujuan, boy. Bermotor keliling tapi tidak punya tujuan, tahu-tahu bensin habis. Ya kalau beda kalau keliling jualan wade, tujuannya cari untung. Tetot keliling habis bensin, pulang dapat, Pak, wade, iya, berhenti jualin, berangkat lagi, tetot dapat uang lagi. Tujuannya tahu dia, habiskan bensin cari rezeki. Jangan berputar-putar bermotor kemana, tahu aja pokoknya jalan. Hidup bangun dicari, cuman ndak tahu tujuan, cari makan aja. Tahu lah pian, kalau kita makan, minum, makun, mana kawin, maaf, ada saudaranya yang sama kayak gitu, bangun cari makan, kawin. Siapa? Warik. Makanya ujar Habib Abdurrahman As-Segaf, man lam yakul lahu wirdun wa huwa kirdun. Siapa orang yang tidak punya wirid, maka dia kayak warik. Apa bedanya? Kenapa disamakan dengan warik? Karena sama warik itulah manusia sama. Sama yang lainnya tidak ada yang sama. Seluruh makhluknya Allah, pian lihatin. Seluruh makhluknya Allah semua makan dengan mulut.
ikan, ular, buaya, kambing, ayam, burung. Manusia enggak, tangan. Adalah pian nasi pas selamatan gitu, nasi kabul langsung. Enggak, kalau pian ngambil pakai tangan, nyuirin daging, kayak waring juga. Waring pian kasih pisang, enggak mungkin langsung diambil, langsung gini pakai mulut, enggak, pakai tangan. Dan ada persamaan juga dengan waring kita ini, suka bawa-bawa. Selamatan udah dikasih sebungkus, sudah sekresek, kalau masih juga sempat dibuka kreseknya, anggur diambil, jeruk diambil. Aduh, itu. Tapi insya Allah orang sini tidak ada, Bang, tidak ada bedanya. Maaflah, udah dikasih sekresek, diikat lagi sama yang punya acara. Keluarga itu diikat, krek sekresek, kalau sekantong wade sama nasi, telur, ikan sekresek. Yang dijulung itu kan di apa, apem apa segala ya, itu roti ada di sempat-sempatnya dibuka kreseknya itu. Masalah Muhammad, stumat, roti belum masuk. Masukkan baru diikat pulang. Ya Allah, warik coba sampein kasih kacang, tuk, ada dikasih gerombol, dia bawa dari ke atas lagi. Makanya ujar Habib Abdurrahman, lam yakub, bujur kalau orang tidak punya wirid kayak warik. Apa wirid itu? Wirid itu amalan yang dilakukan rutin. Warik tidak punya gitu, dia bangun cari makan, habis itu kalau ada cewek kawinin, habis itu tidur, bangun lagi cari makan lagi, kawin lagi. Nah, tidak punya wirid, tapi pian maaf, bangun punya wirid. As-salatu khairum minan naum. Nah, ada yang sholat berarti punya wirid, amalan rutin. Subuh ada yang masih tidur, warik masih tidur juga. Warik masih tidur, pian punya wirid, warik enggak. Begitu pian selesai, turun sudah. Nah, warik agak siangan dikit cari makan. Nah, yang tidur tadi bangun cari makan juga. Nah, pian punya wirid sholat duha. Yang sono sama dengan warik, sampai tidak sama. Duhur pian sholat, yang biasa tidak sholat, warik juga tidak sholat. Terus kawin, nah nanti juga gitu, dia selesai pulang, kawin dengan istrinya, kumpul hubungan suami istri, warik juga sudah bikin lagi dia, bahkan 4 kali sudah warik seharian, ya, dia masih sekali, warik 4. Nah, tidur, sebelum tidur isya punya wirid, warik tidak punya. Jadi sampai tidak sama dengan warik. Nah, yang tidak punya amalan kayak pian, kelakuannya sama dengan warik. Cuma ulun tidak ngisahkan orang loh ya, jamin kelakuannya sama gitu aja. Makanya ujar Habib Abdurrahman, bujur man lam yakul lahu wirdun wa huwa kirdun. Orang yang tidak punya amalan wirid rutin itu ketentuan Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu wirid. Kayak pianan, ulun tanya berapa kali pian makan? 3 kali. Jam berapa? Ya pagi, ya siang, yang malam. Itu pun wirid, makan aja cuman wiridnya. Apa tujuan hidup kita? Ibadah, taat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, nah tujuan hidup pian, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, karena populasi jin lebih banyak dan perintahnya ibadah. Sebelum manusia tinggal di sini, jin sudah tinggal di sini.
ya, berdahulu jin dari kita. Makanya malaikat ngomong ketika mau bikin manusia, kan mereka suka kelahi ya Allah, karena sebelum ada Ibnu Mulja ya, di situ sudah ada ya, sebelumnya kita ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengenal aku, kata Allah. Dan ibadah ini ada dua, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada nang mahdoh kayak pian gini, mahdoh, sholat, puasa, zikir, ya kalau sedekah, zakat, haji, umroh, istighfar, tasbih, itu mahdoh, jelas murni ibadahnya. Ada ibadah yang ghairu mahdoh. Nah, apa-apa nang diamalkan niatkan karena Allah. Pian nyapu rumah, bismillah, niat bebersih ya, karena Allah Ta'ala, ibadah. Goreng tempe, sreng, niat ngelayanin suami dan anak karena Allah, pahala. Ya, cari duit ke pasar, bismillah, cari rezeki karena Allah, ibadah, taat. Kalau orang tidak niat, mau mana bapaknya? Pasar. Ngapain? Cari duit lah. Nah, cari duit. Orang non muslim juga cari duit. Bahkan toko-toko yang besar bukannya orang punya orang Islam, malah punyanya orang non muslim. Nah, pian nyari duit tapi niat karena Allah, ibadah. Bahkan ada satu dosa, Bu. Makanya perlu pian punya gawian, itu perlu. Ya, kayak ulun ini punya usaha, Bu. Apa? Jualan madu. Walaupun tidak diedarkan, ditaruh di rumah aja, tidak di apa-apa, pokoknya ditaruh gitu, dah selesai. Tidak diomong, tidak dikeliling, tidak. Jadi pagi sudah berniat jadi rezeki halal, itu jualan. Tanyain sama bank, mau daftar haji, kerjaan apa? Kerja apa ya saya ini ya? Saya bilang enggak ada kerjaan, enggak percaya dia. Bapak udah berapa kali haji? Ya sementara ya 2 kali masih. Loh, kok daftar lagi? Iya. Punya kerjaan apa, Pak? Enggak kerja. Oh, mana mungkin, Bapak. Lah, masa saya kerja bilang penceramah? Kiai kan enggak mungkin kalau dia bilang enggak punya kerjaan. Akhirnya ngakalin apaan? Jualan air. Oh, galon-galon itu, Pak? Ya enggak lah. Apa? Ternyata air ditiup. Iya, anak-anak sekolah itu, orang tua saya, anak-anak saya sekolah dulu kan gitu. Kalau bayar sekolah tak lunasin langsung setahun. Jadi gurunya penasaran kerjanya apa orang tuanya. Jadi kalau ditanya bilangin enggak tahu. Akhirnya jualan madu. Jualan apa? Usaha. Alhamdulillah ada jualan madu. Selesai. Nah, ya kan? Cuman di rumah itu diasmai, Bu. Madu di rumah itu diasmai. Kalau orang kesurupan, kasih madu sesendok, langsung sadar gini biasanya. Jadi kalau diganggu orang, diapakan, di sihir, insya Allah enggak. Seorang sakit-sakit itu suruh baca itu, ada doanya itu. Ya, dia. Jadi maaf, jualan gitu. Niat jadi ditanya apa? Pedagang madu. Nah, itu Bu gawe pagi pak malam-malam bangun, ya Allah, besok saya ke pasar ya Allah. Semoga dapat rezeki yang banyak karena Allah Ta'ala. Tidur nyari rezeki halal untuk anak istri. Pagi, Masya Allah, nanti habis jam 7 selesai sholat duha saya ke pasar. Bangun, nah pian juga yang jualan wadah pagi, kalau nasi kuning niatin malam-malam
Besok insya Allah saya jualan karena Allah Ta'ala, cari rezeki yang halal karena Allah Ta'ala. Tidur, bangun, ujar Nabi, man bata fi talabil halal. Malam-malam niat cari rezeki halal, padahal gawiannya pagi. Ya kalau jualan nasi kuning, wadeh, sanggar, macam-macam, buka toko, pagi kalau niat malam cari rezeki halal, asbaha, pagi-pagi kayak gini, maghfuran lah, dosa pian diampuni seberataan, padahal belum kerja. Nah, nanti ada jualan, sedih kalau kadang-kadang jualan laku keras, kadang tidak laku. Wah, ada jalan santai, masjid Maninjo berkeringat, wah, hadiah umroh, yang datang yang daftar udah 1000 orang, finish depan masjid Maninjo. Wah, akhirnya karena ada perlombaan, coba-cobalah bikin es. Nah, kan finish keringat Bu Ai, minum es paling laku. Nah, beli es, wah, kira-kira untung segini. Nah, 1000 bungkus kan, apalagi kalau dia minum 2 kali. Wah, dikalkulasi sudah, untungnya dikalkulasi. Malam sudah pesan banyak didadak, cincau-cincau itu dipotong-potong, nanas potong-potong. Alhamdulillah pagi hujan deras. Oh, pesertanya banyak yang tidak datang. Terus sedih bayan Bu Ai, ya Allah, tadi malam aku sudah ngitung-ngitung keuntungan ini. Kalau laku segini, untung segini, kalau hujan deras, banjir lagi, tidak ada yang datang. Sedih Bian. Jangan sedih dulu. Ternyata di situ ada hikmah. Mungkin tidak laku segi dohir, tidak untung segi dohir, tapi untung segi batin. Apa itu? Ini pasti dialami nih. Semua orang-orang usaha pasti. Ya. Bikin sewaan rumah banyak supaya banyak pemasukan per bulan, dihitung sudah 1 pintu, 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu. Kalau 20 pintu kelihatan sudah sepi, pintunya banyak yang kosong. Sedih kalau. Nah, maaf, ini nih hadisnya Bu Ai. Inna minadz-dzunubi dzunuban. Ada beberapa dosa, sebagian dari dosa itu la yukaffiruha sholat. Sampai sholat banyak, dosa itu tidak bisa hilang. Walasiyam, banyak puasa, dosa itu tidak mau hilang. Walal hajj walal umroh, bahkan haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, dosanya tidak bisa diampuni. Illa, kecuali dosa itu bisa diampuni bil humum, sebab sedih, ya, gundah gulana, letih, fitolabil ma'ayis, berhubungan dengan mencari rezeki. Makanya kadang ada laris, kadang sepi, ya kan gitu pada, ya kan gitu. Nah, ternyata saya tanya ibu, ya ibu-ibu yang pengalaman, kalau bapak-bapak enggak. Ibu kalau cuci-cuci membersihkan kotoran baju pakai apa Bu? Yang normal pakai apa? Sabun lah. Semuanya pasti pakai sabun. Seharusnya dosa itu wajarnya pakai sholat diampuni Allah, wajarnya pakai istighfar diampuni oleh Allah, wajarnya puasa diampuni. Tapi ada ibu cuci-cuci tidak pakai sabun. Mana ada, ya pakai sabun. Coba yuk, celana suami kena aspal, sambil cuci pakai sabun, nggak bisa. Dicuci-cuci gini dia tetap. Caranya gampang, dikasih minyak tanah dulu, direndam ujungnya, kasih tetesin minyak tanah. Kalau memang ujungnya aja dicelup pakai minyak tanah, tunggu beberapa menit, baru dikucek. Itu aspalnya luntur Bu, mencair, terus dikocok terus sampai menipis aspalnya.
Akhirnya tinggal kainnya doang. Kain, aspal campur minyak tanah. Untuk menghilangkan minyak tanah baru sabun. Aspal udah dihilangkan minyak tanah dihilangkan pakai sabun. Cik 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 bersih sudah. Alhamdulillah hilang sudah aspalnya. Kalau sabun aja biar 2 hari tetap nempel karena dia mengeras. Kalau masih dikasih minyak tanah ndak bisa, tambahin bensin. Kalau juga ndak bisa, tambahin dikit aja, korek. Bersih sudah, ya kan? Berarti itu ndak bisa dipakai lagi sudah. Nah, inilah dosa Bu. Kadang-kadang dosanya ndak bisa dengan sholat. Ternyata ibu letih, jualan wadai, ya Allah, kok belum habis ini. Loh, sedih gini nih Bu, dosa sampean itu banyak yang dikurangi sama Allah. Nah, itu loh sayangnya Allah, ya, bentuk sayangnya Allah. Jadi taat itu ndak harus sholat, ndak. Ibadah apapun kalau diniatin karena Allah, masak, cuci baju, ngerawat anak, itu semuanya bernilai ibadah. Ada yang mahdoh kayak sholat. Nah, kalau pian berniat innamal a'malu binniyat, semuanya menjadi ibadah, maka pian dianggap akilan, orang yang punya akal, cerdas pian. Orang yang hidupnya penuh keuntungan. Wala taksihi, jangan sekali-kali maksiat sama Allah. Tusamma jahilan, maka kau dianggap orang bodoh. Hidup tidak tahu arah, tahu-tahu mati, tinggal disiksa. Nah, kita mohon moga-moga kita semuanya husnul khotimah, diberi bimbing ihdinas siratal mustaqim. Saya kira cukup itu, moga-moga manfaat. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li auladina wa ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana husnal khatimah. Inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Alhamdulillah rabbil alamin.